Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan jelaskan ya sebuah contoh tekanan tanah aktif yang bekerja pada tanah dua lapis. Nah, di sini kita lihat pada gambar ini ada sebuah dinding penahan tanah ya. Jadi tekanan tanah aktif yang kita bahas di sini adalah untuk tanah berbutir atau tanah berbutir kasar atau tanah granuler. Ya, jadi tidak termasuk lempung. Untuk kasus lempung nanti tekanan tanah aktifnya itu kita bahas tersendiri. Jadi ada metode lain. Nah, untuk tekanan tanah aktif dengan dua lapisan ini kita lihat pada gambar ada lapisan pertama dan lapis kedua. Jadi lapis pertama itu data tanahnya terdiri dari sudut geser dalam, berat volume, dan kohesi. Jadi theta 1, gamma 1 dan C1 pada lapis pertama, dan theta 2, gamma 2 dan C2 pada lapis kedua. Jadi C1 dan C2 nya itu nilainya sama dengan 0, menandakan bahwa kohesinya 0. Jadi kalau kohesi 0 itu berarti bukan termasuk tanah berbutir halus ya. Jadi dia termasuk ke dalam tanah berbutir kasar. Jadi tanah berbutir kasar itu bisa pasir halus, pasir kasar ya. Baik, nah kemudian karena ada dua lapisan tentu ada dua ketinggian ya, ada H1 dan H2. Baik, jadi yang ditanyakan dari kasus ini adalah diminta untuk menentukan koefisien tekanan tanah aktifnya ya, yang pertama, kemudian tegangan horizontal, dan untuk menghitung tekanan tanah aktif total dan letak resultan gayanya. Nah, jadi tekanan tanah aktif total dan letak resultan gaya. Baik. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang koefisien ya. Nah, jadi penyelesaiannya koefisien tekanan tanah aktif itu karena ada dua lapisan, tentu koefisiennya juga ada dua. Nah, jadi seperti rumus yang kita bahas di kuliah sebelumnya tentang koefisien tekanan tanah aktif untuk kondisi permukaan tanah rata, maka koefisien tekanan tanah aktifnya adalah karena ada dua lapisan, maka KA1 sama dengan 1 kurang sin theta 1 per 1 tambah sin theta 1, dan KA2 nya sama dengan 1 kurang sin theta 2 per 1 tambah sin theta 2. Nah, kemudian sebelum menyelesaikan ini harus kita buatkan dulu diagramnya. Nah, jadi tadi ini sesama dengan soalnya ada dua lapisan tanah. Jadi diagramnya adalah diagram segitiga ya. Nah, karena ini ada dua lapisan tanah, jadi ini ada diagramnya udah dibagi-bagi seperti ini. Nah, ini coba Anda perhatikan. Ini ada diagram segitiga yang pertama yang di bagian atas, kemudian di bawahnya adalah diagram segi empat, dan yang sebelah kanan bawah itu adalah diagram segitiga. Jadi kita buat simbol di sana. Jadi di situ ada sigma H1 ya, ada sigma H1 itu menunjukkan tegangan horizontal. Ada sigma H2 tegangan horizontal untuk kotak ya, segi empat yang kedua. Kemudian ada sigma H2 3 untuk tegangan horizontal yang ketiga. Nah, apa bedanya sigma H1, sigma H2 dan sigma H3 ini? Sigma H1 ini adalah besarnya tegangan horizontal pada lapis pertama. Nah, yang rumusnya adalah sama dengan, karena ini koefisien tekanan aktif, sigma H1 sama dengan KA1 kali gamma 1 kali H1. Kemudian sigma H1 pada lapis pertama ini, karena beban tanah itu dilanjutkan dia ke lapis kedua, maka jadilah dia sigma H2. Nah, jadi besarnya sigma H1 dengan sigma H2 itu sama ya, sama besarnya. Yang membedakan adalah nilai koefisiennya. Jadi di lapisan kedua nanti ada pengaruh dari koefisien pada lapis kedua. Kemudian di sini ada sigma H3, ini adalah pengaruh dari tanah pada lapis kedua. Nah, berapa besar nilainya sigma H1, sigma H2, dan sigma H3? Ini kita lihat, ini ada saya buatkan untuk mencari tegangan horizontalnya. Jadi sigma H1 di sini adalah KA1 kali gamma 1 kali H1. Jadi KA1 itu adalah koefisien tekanan tanah aktif di lapis pertama, gamma 1 adalah berat volume tanah lapis pertama, dan H1 adalah ketinggian di lapis yang pertama. Jadi ini kita ambil sigma 1 pada diagram segitiga yang pertama ini ya. Kemudian yang sigma H2 pada posisi yang ini
Sigma H2 itu dihitung dengan rumus sigma H2 sama dengan Ka2 kali gamma 1 kali H1. Nah, sebenarnya sigma H2 ini adalah pelimpahan tegangan dari lapisan pertama tadi ya ke lapisan kedua. Makanya rumusnya di sini menjadi Ka2 kali gamma 1 kali H1. Gamma 1 kali H1 itu adalah beban di lapisan pertama. Sedangkan Ka2 itu adalah koefisien pada lapisan kedua. Jadi karena dia ke lapisan kedua dipengaruhi oleh koefisien pada lapisan kedua. Sedangkan sigma H3 ini adalah segitiga yang sebelah kanan bawah. Nah, jadi sigma H3 di situ adalah akibat dari beban pada lapisan yang kedua, tegangan pada lapisan kedua. Nah, jadi rumusnya adalah karena diagram segitiga, ini adalah Ka2 dikali gamma 2 kali H2. Jadi pada lapisan kedua, gamanya gamma kedua, H-nya ya H yang kedua. Kemudian koefisien tekanan tanahnya juga koefisien tekanan tanah yang kedua, karena pas posisinya berada di lapis kedua. Baik, nah jadi setelah kita hitung sigma 1, sigma 2, sigma 3 tekanan horizontal ini, kita hitung tekanan tanah aktifnya. Nah, jadi tekanan tanah aktif masing-masing gitu ya. Nah, jadi tekanan tanah aktif itu posisinya adalah, Anda perhatikan nih. Untuk PA1, tekanan tanah aktif yang pertama itu di segitiga yang atas, itu posisinya dia berada di titik berat segitiga. Ya, titik berat segitiga itu berapa? Sepertiga dari H1 posisinya kan. Nah, posisinya itu sepertiga dari H1. Kemudian yang PA2, nih PA2 tuh dia pas di tengah segi 4 itu. Jadi diagram segi 4 itu pas di tengah-tengah, berarti posisinya adalah PA2 itu berada di setengah dari H2. Kemudian yang PA3, nah ini juga karena diagram segitiga, maka letak dari PA3 itu adalah sepertiga dari H2 karena posisinya di lapisan yang kedua. Nah, untuk menghitung besarnya PA1, PA2 dan PA3 itu dihitung berdasarkan luas diagram masing-masing. Nah, di sini misalnya PA1 itu kita hitung luas diagramnya adalah diagram segitiga, maka PA1 itu adalah setengah alas kali tinggi. PA2 ini kan segi 4 ini, segi 4, maka PA2 itu adalah luas dari segi 4. Luas dari segi 4 itu adalah sigma H2 dikali H2. Selanjutnya adalah PA3, diagramnya adalah segitiga, berarti segitiga setengah alas kali tinggi, berarti setengah kali sigma H3 dikali tingginya adalah H2. Nah, maka bisa kita lihat nih, untuk PA1 sama dengan setengah alas kali tinggi, karena dia diagramnya segitiga, ini tadi ya. Jadi sigma H1 tadi sudah kita hitung, sigma H1 tadi adalah ini kan, Ka1 kali gamma 1 kali H1. Maka PA1-nya adalah setengah alas kali tinggi, sigma H1-nya kita ganti ya dengan hitungan tadi, sedangkan tingginya tadi adalah H1. Nah, jadi hasilnya adalah setengah kali Ka1 kali gamma 1 kali H1 kali H1. Nah, maka kita hitung sama dengan setengah kali A1 kali gamma 1 kali H1 kuadrat. Nah, kemudian untuk PA2, tekanan tanah aktif di lapis kedua itu. Jadi di PA2 itu adalah beban yang diteruskan dari lapis pertama tadi ya, yang diagramnya adalah diagram segi 4 ini. Nah, maka dia besarnya PA2 itu adalah luas diagram segi 4, berarti kan alas kali tinggi, berarti sigma H2 kali tinggi. Nah, coba perhatikan, nah ini dia. Jadi PA2 itu adalah alas dikali tinggi atau sigma H2 kali tinggi, tingginya tadi adalah H2. Sigma H2 ini kita ganti dengan nilai ini tadi. Sigma H2 kan Ka2 kali gamma 1 kali H1. Maka tekanan tanah aktifnya adalah sigma H2 kali H2, kita ganti Ka2 kali gamma 1 kali H1 kali H2. Kemudian PA3. PA3 adalah tekanan tanah aktif pada diagram nih, yang atas tadi segitiga. Besarnya adalah luas diagram segitiga itu, berarti setengah alas kali tinggi. Berarti setengah kali sigma H3 dikali tingginya adalah H2. Nah, ini setengah kali alas kali tinggi, alasnya tadi adalah sigma H3 dan tingginya adalah H2. Ini setengah sigma H3 kali H2. Sigma H3 ini kita ganti nilainya dengan ini. Ya, ini sigma H3 Ka2 kali gamma 2 kali H2. Ini kita ganti sigma H2-nya menjadi tadi sigma, jadinya setengah kali Ka2 kali gamma 2 kali H2 kali H2.
atau sama dengan setengah kali Ka2 kali gamma 2 kali H2 kuadrat. Nah, itu besarnya tekanan tanah aktif untuk setiap lapisan dan setiap diagram gitu kan. Yang perlu kita cari sebenarnya adalah berapa besarnya tekanan tanah aktif total. Besarnya tekanan tanah aktif total itu adalah ya tentu jumlah kesemuanya. Jadi PA1 tambah PA2 tambah PA3 itulah dia merupakan jumlah tekanan tanah aktif totalnya. Nah, jadi tekanan tanah aktif total itu bekerja di, kalau sebelumnya karena diagram segitiga berada di 1/3H ya, tapi ini karena lapisan pertama dan lapisan kedua berbeda data tanahnya ya, berbeda nilai sudut geser dalamnya, berat volume dan kohesinya, maka PA total ini sudah pasti dia letaknya tidak 1/3 dari H ya, tidak 1/3 dari H1 tambah H2 ini. Jadi tidak lagi seperti itu. Makanya harus kita cari dia dengan cara mensigma momenkan ke titik A ini. Nah, jadi cara perhitungannya adalah seperti ini. Jadi letak resultanya kita hitung sigma momen pada titik A itu sama dengan 0. Maka PA total dikali Y, ya, di PA total kali Y itu adalah ini. PA total kali Y itu adalah jarak dari PA itu ke sejarak Y ke bawah. Nah, karena kita nggak tahu tadi nilainya, ini harus kita hitung nilai Y-nya ya. Nah, jadi PA total kali Y sama dengan PA1 kali 1/3 H1 tambah H2. Dari mana 1/3 H1 tambah H2? Nah, kita lihat nih jarak dari PA1 ini ke dasar dari dinding penahan tanah. Jadi ini PA1 ini kan posisinya kalau di diagram segitiga di atas, dia kan berada 1/3 dari H1. Tapi karena terhadap bagian bawah dinding penahan tanah, berarti 1/3 H1 ditambah dengan H2. Nah, makanya di sini dia muncul 1/3 H1 tambah H2. Tambah PA2 kali setengah H2. Setengah H2 itu adalah, ini karena dia diagram segi 4 tadi ya. Diagram segi 4, maka letak titik beratnya kan pas di tengah-tengah. Maka jarak dari titik berat itu ke bagian bawah dari dinding penahan tanah kan sama dengan setengah dari H2 kan. Nah, makanya di sini kita buat PA2 dikali setengah kali H2. Kemudian ditambah lagi dengan PA3 kali 1/3 kali H2. Nah, dari mana 1/3 H2? Karena letak titik beratnya ya. Nah, ini tadi jadi PA3 kali 1/3 H2. Nah, H2-nya adalah ini tadi. Oke, nah, sehingga dapat persamaannya, berarti kan sekarang sudah bisa kita tentukan nilai Y-nya. Jadi nilai Y sama dengan yang atas tadi itu, semua sama rumusnya, dibagi dengan PA total. Nah, jadi letak resultan gaya itu adalah sejarak Y dari bawah. Nah, dan nilainya adalah ini. Nah, jadi untuk perhitungan kan hanya tinggal kita mengganti nilai-nilai ini. Theta satunya misalnya berapa, 20 derajat, gamma satunya berapa, 1,4 misalnya ya, C-nya 0, theta 2-nya ditentukan juga misalnya 19, gamma 2-nya 1, sekian. Nah, sehingga kalau kita berikan nilai ketinggiannya juga tahu H1 H2, maka kan simbol-simbol itu tinggal kita ganti dengan nilainya. Ya, saya rasa cukup jelas ya dari tutorial ini. Mungkin hanya sekian dulu, lebih kurang. Nanti yang kurang jelas silakan ditanyakan. Oke, yuk, terima kasih.